Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ikuti dari awal tentang virus corona yang sudah mendunia hingga saat ini, dan juga sampai saat ini belum menemukan vaksin oleh para ahli. Awal-awalnya banyak muncul refleksi orang tentang virus yang berkembang itu dengan sangat cepat, sampai pada orang bertanya-tanya tentang Tuhan, sampai pada orang melihat hubungannya dengan peristiwa iman. Terutama orang-orang Indonesia cepat sekali untuk mengatakan ini hukuman dari Allah, ini kutukan dari Tuhan, ini pembelajaran bagi manusia. Macam-macam diangkat tentang peranan Tuhan dalam peristiwa itu. Tetapi lama-kelamaan permenungan refleksi macam itu makin menurun. Dan sekarang kita sudah memasuki bulan Juli. Sejak Februari, Maret sangat berkembang berita tentang itu. Ada perbedaan pada awalnya berkembang virus itu sampai pada bulan-bulan terakhir ini tentang cara pandang orang. Kalau awal-awalnya itu, kalau yang namanya status zona merah, itu berarti benar-benar status zona merah itu karena memang orang-orang yang dideteksi itu positif, reaktif terkait dengan virus itu. Tapi bulan-bulan terakhir ini berkembang lain di Indonesia, khususnya kabar berita dari mulut ke mulut. Apa itu? Kalau sekarang dikatakan zona merah, itu orang menilai ada unsur politisnya, orang menilai ada unsur ekonomisnya, ada orang menilai ada proyek-proyeknya di sana. Begitu. Jadi status zona merah itu 3 bulan pertama dan bulan-bulan terakhir ini di Indonesia sudah memiliki perbedaan. Yang mula benar-benar kena reaktif, positif memang, tapi belakangan yang reaktif, positif, ya itulah tadi mulai bergeser ke unsur ekonomi, unsur politis, dan unsur-unsur proyek lainnya. Maka tidak murni lagi. Karena itulah kita tidak heran kalau melihat ketika ada masyarakat yang merasa dijemput karena status itu, orang memberontak. Ketika mayatnya berbaring di rumah sakit, keluarganya menjemput paksa, walaupun status yang diberikan meninggal karena COVID. Itu tadi sudah mulai merasuki pola pikir masyarakat. Tapi entah begitu atau tidak, kita sudah diberi pandangan-pandangan yang baik untuk secara positif melihat sebagaimana dari awal munculnya virus itu sampai saat ini. Nilai-nilai yang dapat kita timba tentu saja agar setiap orang memelihara hidupnya sebaik mungkin dengan menjaga kesehatannya dalam tatanan baik itu untuk dirinya sendiri, terutama untuk orang lain. Jadi orang lain sekarang menjadi yang diutamakan daripada diri sendiri.
Untuk itulah tadi mengapa Tuhan harus sampai turun tangan untuk terus-menerus ada bersama umatnya, menjaga umatnya, memelihara umatnya, dan setia untuk selalu ada bersama umatnya itu. Kebetulan sekali bacaan pertama hari ini dan juga hari ini hujan, setidak-tidaknya pagi ini. Tidak tahu nanti jam 9 ke atas, tapi pagi ini hujan. Setiap tanaman yang kita lihat selama ini mulai layu karena kering, turun hujan ini, pagi ini kelihatannya menjadi segar semuanya. Kalau sudah segar, berarti ada kehidupan pada tanaman itu. Kalau sudah segar, berarti ada air yang membuatnya demikian kelihatan tanaman itu tumbuh dan hijau. Lalu pada akhirnya tanaman berbuah menghasilkan buah. Tanaman yang berdaun saja yang menghasilkan daun yang bagus. Bacaan pertama tadi Nabi Yesaya berbicara tentang bagaimana Nabi ini hadir pada waktunya ketika umat Israel dalam pembuangan di Babilonia. Mengatakan sesungguhnya Tuhan ini tidak setia lagi kepada kita. Itu sudah tanda-tanda bahwa umat ini akan meninggalkan Tuhan. Karena mereka melihat bahwa Tuhan yang tidak setia bukan sikap dari dalam diri mereka. Bukan diri mereka lagi yang mereka lihat, tetapi Tuhan yang mereka lihat sebagai yang tidak setia. Ternyata tindakan Tuhan dalam peristiwa pembuangan bangsa ini ke Babilonia adalah tindakan pembelajaran bagi bangsa itu untuk makin melihat diri dalam hubungannya dengan Tuhan. Sebab sesungguhnya sudah ada peristiwa besar yang tidak ada bandingannya dengan peristiwa apapun dibuat manusia di dunia ini, yang sangat besar dia perlihatkan kasih sayangnya kepada bangsa itu ketika mereka dibawa keluar dari Mesir. Tidak ada sehebat itu perbuatan manusia di dunia ini. Rupanya bangsa ini lupa akan itu, dan sekarang mereka melihat Tuhan sebagai yang tidak setia. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudari kita semua yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu selalu setia bersama dengan umatnya. Dan kesetiaan Tuhan itu digambarkan oleh Nabi Yesaya seperti hujan yang turun dari langit, embun yang turun ke bumi, dan hujan itu mengairi permukaan bumi ini, lalu menumbuhkan benih-benih yang ada, menghijaukan tanaman-tanaman yang ada, lalu tanaman-tanaman itu menghasilkan buah. Dan itu yang diharapkan oleh Tuhan dari semua yang disampaikannya. Dan sekarang sabda itu, hujan dan embun itu adalah sabda Allah. Sabda itu ditaburkan di bumi dalam hidup umat manusia, agar manusia ini tumbuh, berkembang dalam imannya dan dalam doanya. Maka orang harus hening diri di dalam hidup pada waktunya. Orang harus hening diri dalam hidup pada waktunya. Dan saat-saat hening itu adalah saat-saat berdoa. Dari situlah nanti buah sabda itu, kekuatan Allah itu menjadi berdaya guna bagi kita. Maka bila kita menghubungkan bacaan pertama ini dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil tadi, pada dasarnya Allah itu hadir dalam diri setiap orang. Tapi sekarang bagaimana keadaan diri orang-orang ini? Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran
kepada orang banyak. Yang dia identikan, sabda Allah itu sama dengan benih. Benih itu ada, dan benih itu tidak digenggam, tapi ditaburkan. Pada waktu ditaburkan, ada jatuh di pinggir jalan. Pada waktu ditaburkan, ada jatuh di tanah berbatu-batu. Pada waktu ditaburkan, ada jatuh di semak duri. Sudah ada 3 tempat jatuhnya benih ini. Semua benih ini bermutu. Semua benih ini sama. Semua benih ini berkualitas. Sekarang yang keempat, jatuh di tanah yang baik. Ada 4 jenis tempat jatuhnya benih itu. Di pinggir jalan, habis dimakan burung. Di tanah yang berbatu-batu, sedikit tanahnya. Ketika tumbuh, muncul sinar matahari, layu dan mati. Ketika jatuh di semak duri, makin besar semaknya, makin menghimpit, lalu mati. Jatuh di sana yang subur, menghasilkan berlipat ganda buah. Tanah itu, baik tanah yang baik, tanah yang berbatu-batu, semak duri, dan juga pinggir jalan, adalah diri manusia. Adalah diri manusia. Dalam diri inilah Tuhan menaburkan sabdanya. Tuhan menghadirkan dirinya. Dan kehadirannya adalah agar tumbuh, berkembang, menghasilkan buah. Karena itu, sabda ini mari kita lihat dalam tataran dengan diri kita, benih dan tanah. Bukan masalah penabur, benih dan tanah, sabda Allah dan hati manusia. Keadaan hati manusia ini menjadi salah satu yang sangat penting untuk berpotensi mati atau hidup benih itu. Hidup setengah, setengah hidup, mati setengah, setengah mati. Sekarang kita kembali ke awal tadi. Ditaburkan sabda Allah itu, hadir sabda Allah itu. Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Apakah diri Tuhan Yesus itu yang hadir dalam diri kita? Sekarang diri kita keadaannya seperti apa? Tanah yang baik, pinggir jalan, berbatu-batu, semak duri. Kalau dibilang memilih, pasti kita pilih tanah yang baik. Tapi sesungguhnya empat-empatnya itu bergantian di dalam diri kita. Bergantian ada. Tapi mari kita sekarang rawat yang ada itu, agar menjadi tanah yang baik. Dan untuk itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita semua yang dikasihi Tuhan, penderitaan-penderitaan selalu melanda dunia. Penderitaan selalu melanda dunia, baik pribadi maupun kelompok, baik perorangan maupun bersama. Kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma tadi, penderitaan itu tidak seberapa kamu alami di dunia ini kalau dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang akan datang bagimu. Tidak tertandingi besarnya kemuliaan Allah itu. Asal saja Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita sadari sungguh-sungguh bahwa Allah itu adalah penolong kita. Siapa yang menderita sungguh-sungguh di dalam hidupnya, akan juga hadir Allah yang sungguh-sungguh dalam diri kita ini. Karena itulah pada saat kita menderita, ada bantuan untuk kita yang menderita ini. Orang menyunatnya bantuan itu, perhatikanlah. Ada pejabat-pejabat yang dicopot dari jabatannya ketika bantuan kepada orang yang menderita diistilahkan disunat bantuan itu. Dan akhirnya ketahuan disunat,
dia dicopot jabatannya, ditarik. Adakah peristiwa iman di sana? Seandainya penyunat itu beriman, dia tidak akan menyunat. Karena dia kenal imannya dengan baik. Mencari kesempatan bahwa tangan-tangan kita ini dipakai oleh Allah untuk menyalurkan apa yang mendatangkan kehidupan bagi orang banyak yang sedang dilanda penderitaan. Dari pusat bantuan turun ke daerah-daerah. Sampai di daerah, kalau hujan turun dari langit, tinggal embun-embunnya di rumput-rumput itu. Kalau es batu turun dari langit, tinggal es krim di rumput-rumput itu. Maksudnya di mana sunatnya itu? Ya, antara langit dan rumput. Itu sehingga banyak orang dalam situasi seperti ini, kita sadari betul tangan Tuhan menolong kita secara sungguh-sungguh manakala memang hati kita ini terarah kepadanya pada saat-saat baik dalam situasi suka maupun dalam situasi duka. Untuk itu, sabda Tuhan pada hari ini mestinya menjadi pembelajaran bagi kita bahwa Allah itu hadir menghidupkan kita, membangun daya baru bagi kita agar tetap dengan penuh semangat menjalin hubungannya dengan Dia. Amin. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan